Ya, selamat malam kepada Ibu Bapak dan saudara-saudari sedama sekalian. Sungguh senang sekali pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam acara Damasa Kaca Online yang diselenggarakan oleh KBTI Keresidenan Besuki pada malam hari ini, hari Kamis tanggal 22 Mei tahun 2025, di mana pada malam hari ini kita sudah memasuki season ke-6 episode 24. Pada malam hari ini akan menghadirkan pembicara Rama Pandita Kemawadana Tony Yoyo dengan topik ketenangan dan kedamaian di tengah gejolak. Nah, acara kita pada malam hari ini selain kita juga live melalui Zoom meeting, kita juga disiarkan secara live melalui channel YouTube Dama Meta Jember dan juga channel YouTube Dama Televisi. Nah, tanpa membuang waktu lebih banyak lagi, mari kita mulai acara pada malam hari ini. Sebelum kita lanjutkan acara pada malam hari ini, izinkan saya untuk memimpin pembacaan nama Garapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namassami Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sangkang Namami. Selanjutnya, marilah kita tetap menjaga keheningan. Kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Dhammapada yang akan dibacakan oleh Miss Elmi. Kepada Miss Elmi, saya persilahkan. Membacakan kitab suci Dhamma apa Madawaka kewaspadaan syair 24. Utha nawato sati mato Kamasa nisamaka rino sanya tasa dhammajino appamatthasa yasa bhiwadhati yang artinya orang yang penuh semangat, selalu sadar, murni dalam perbuatan, memiliki pengendalian diri, hidup sesuai dengan dhamma, dan selalu waspada. Maka kebahagiaannya akan sadu, sadu, sadu. Iya, terima kasih Miss Elmi atas pembacaan ayat suci Dhammapada yang baru saja dilantunkan, sangat luar biasa sekali. Nah, selanjutnya Ibu Bapak dan saudara-saudari sedama sekalian, ya seperti tadi yang saya katakan di awal, pada malam hari ini, pada episode kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan pembabaran atau uraian Dhamma yang sangat luar biasa mengenai dengan topik ketenangan dan kedamaian di tengah gejolak. Nah, sebelum kita bersama-sama mendengarkan uraian materi yang akan disampaikan oleh Rama Tony Yoyo,
Ya, izinkan saya tidak ada salahnya ya. Saya membacakan profil singkat mengenai pembicara kita pada malam hari ini. Nah, sebenarnya saya sih bertemu dengan Ramatoni ini agak lumayan lama sih. Mungkin juga Ramatoni lupa dengan saya. Kita pernah bertemu di Surabaya di Wihara Damadipa, Rama. Mungkin Rama masih ingat, tapi saya juga lupa tahun berapa itu. Ya, Kemudian untuk kedua kalinya mungkin ketemunya pada saat Persamuan Agung Magabudi gitu di Kepulauan Riau. Ya, inilah profil singkat pembicara kita yang luar biasa pada malam hari ini. Ya, seperti yang kita ketahui tadi bersama-sama, pembicara kita pada malam hari ini adalah Rama Dr. Tony Yoyo. Ya, gelarnya sangat banyak sekali, STP, MM, dan MT. Beliau ini saat ini berdomisili di Serpong, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dengan status sudah menikah dan memiliki 3 orang anak. Aktivitas beliau saat ini sebagai Dhamma Duta tentunya profesional, sebagai konsultan juga, sebagai speaker, sebagai trainer, dosen, grafotologis, dan hipnoterapis juga. Wah, sangat luar biasa sekali ya pembicara kita pada malam hari ini. Kemudian pengalaman kerja beliau juga sebagai di retailing, di manufaktur, di sebagai trading, agribisnis, di restoran, sebagai konsultan juga. Pendidikan beliau S1-nya di teknologi pangan, kemudian S2 beliau di bidang keuangan dan juga teknik industri. Wow, 2 gelar ya. Kemudian S3 beliau, gelar doktor beliau sebagai manajemen strategik. Sertifikasi yang beliau dapatkan antara lain sebagai Essential License Trainer, Certified Professional Motivator, Certified Public Speaker, Certified Graphologist atau Handwriting Analysis ya. Jadi ini menganalisa tulisan dan juga Certified Hypnotherapist. Nah, ini juga ada nomor WA beliau bagi Bapak Ibu yang ingin konsultasi kepada beliau. Ini juga ada nomor WA beliau dan juga email beliau ya. Jadi bisa dihubungi bagi yang mau konsultasi bersama Rama Tonioyo. Nah, demikianlah profil singkat kita mengenai pembicara yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Ya, tanpa panjang kali lebar membuang waktu lagi, saya persilakan kepada pembicara kita pada malam hari ini, Rama Tonioyo, untuk menyampaikan materi pada malam hari ini dengan topik ketenangan dan kedamaian di tengah gejolak. Rama Toni, kami persilahkan, Rama. oke, baik. Terima kasih. Selamat malam, Cieni, sahabat Dhamma, teman-teman semua, baik yang ada di Zoom ini maupun yang mungkin mengikuti secara online di YouTube, ataupun barangkali nanti mengikuti tayangan ini di kemudian waktu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sotiotu, semoga semua dalam kondisi yang baik dan sehat. Saya ingat pernah ketemu dengan Cieni, betul. Pada waktu itu di Wihara Damadipa, eh, eh Iya, Damadipa ya, Biara di, Dhamma di Pagosa. di Aduh, terima Surabaya kasih ya, masih ingat. Surabaya. Iya, iya, iya. Ini barangkali ada yang bertanya-tanya mengapa nama saya sedikit berbeda. Jadi di tahun 2025 ini saya mencoba untuk menempelkan atau menggunakan nama Buddhis saya. Kesian nama Buddhis saya. Kalau nggak dipakai, nama Buddhis yang sudah cukup lama diberikan oleh Bante, diberikan oleh Sangga, itu tidak digunakan. Jadi di akhir tahun 2024 saya mencoba berefleksi, bukan bukan refleksi kaki atau badan, bukan ya, tapi Iya, iya, iya. memikir kembali. Kelihatannya saya harus mulai menggunakan nama Buddhis saya. Kalau nggak akan mubazir itu nggak akan dipakai. Sehingga di tahun 2025 ini mulai menggunakan. Sahabat Dhamma sekalian, kita harus memberikan apresiasi ya kepada teman-teman, kepada tim dari KBTI Keresidenan Besuki karena termasuk yang mungkin ya
satu-satunya yang paling konsisten mengadakan acara seperti ini sudah sedemikian lama, sekian panjang. Nah, jadi ini satu satu apa namanya upaya yang tentu saja tidak tidak mudah, akan ada tantangan, akan ada kendala dalam pelaksanaannya. Kesempatan ini saya akan berbagi dengan judul ketenangan dan kedamaian di tengah gejolak. Tentu saja, sahabat Dhamma, kita memahami, kita mengerti bagaimana kondisi dunia, bagaimana kondisi Indonesia. Segala sesuatunya tidak bisa dikatakan baik-baik saja. Ada perang, kemudian ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah alam, bencana alam. Kemudian ada hal-hal yang berkaitan dengan kondisi ekonomi, kondisi perdagangan dunia. Di Indonesia juga tidak tenang-tenang saja. Ada berbagai hal yang membuat kita sebagai seorang manusia dalam kehidupan ini, kalau tidak hati-hati mengelola diri kita, maka kehidupan kita akan menjadi banyak sekali kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran. Oleh karena itu, materi pada kesempatan ini berusaha untuk memberikan bekal kepada kita semua, supaya dalam menjalani kehidupan ini tidak hanya terkhusus di tahun 2025, tetapi ke depannya sepanjang kehidupan kita, bagaimana caranya supaya kehidupan kita lebih banyak kita menemukan ketenangan dan kedamaian. Nah, sahabat Dhamma sekalian, saya di awal tahun ini, kebetulan materi ini pertama kali saya siapkan di awal tahun atau di akhir tahun ya, periode sekitar itu. Saya menemukan satu kutipan yang kebetulan sesuai karena menjelang pergantian tahun dari 2024 ke 2025. Kutipan atau quotes ini mengatakan, kalau nih kebiasaan kita tidak berubah, maka kita itu tidak akan memiliki tahun yang baru, tahun yang akan datang. Tetapi kita hanya akan memiliki satu tahun lagi yang sama. Nah, ini memang harus dipahami ya, karena apa namanya mengandung makna yang lebih dalam. Artinya adalah kalau kita nih akan berpindah ke tahun yang baru, terus hal-hal yang kita lakukan, kebiasaan perilaku kita nggak ada bedanya dengan yang sebelumnya kita lakukan, maka meskipun tahun itu baru kita akan melangkah, tetapi sebenarnya kita tidak akan dapat tahun yang baru, hanya akan mendapatkan satu tahun lagi yang sama dengan sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Nah, saya berharap melalui materi ini, sahabat Dhamma bisa memiliki tidak hanya satu tahun yang baru, tahun ini, tetapi banyak tahun yang baru ke depannya. Artinya apa? Kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, memiliki kehidupan yang lebih baik, memiliki ketenangan dan kedamaian yang lebih banyak dalam kehidupan kita. Sahabat Dhamma sekalian, pernahkah Anda mendengar atau mungkin membaca dan lain sebagainya informasi bahwa dalam kehidupan kita, kebanyakan manusia itu akan memiliki cukup banyak kecemasan, kegelisahan, dan ketakutan dalam kehidupannya. Namun, dari banyak kecemasan, kegelisahan, dan ketakutan yang muncul dalam diri, sebenarnya 90% itu tidak pernah terjadi atau tidak menjadi kenyataan. Artinya apa? 90% kalau kita punya 10 kecemasan, cemas, takut, gelisah tentang kalau kita masih sekolah atau kuliah, tentang kuliah kita, belajar kita,
tentang kalau kita bekerja, tentang pekerjaan kita, tentang bos kita, kelanjutan dari pekerjaan kita, karena cukup banyak sudah terjadi PHK dan diperkirakan ke depan PHK-PHK masih mungkin akan terjadi. Kalau kita punya usaha, mungkin kecemasan kita terhadap usaha kita, apakah masih bisa terus eksis, bisa berkembang, ataukah karena persaingan, kemudian usaha kita menjadi menurun atau bahkan harus tutup. Dan banyak sekali kecemasan, kegelisahan, ketakutan. Nah, ternyata coba sahabat Dhamma memikir kembali, mengingat kembali, berapa banyak kecemasan, kegelisahan, ketakutan yang pernah muncul dalam diri Anda di waktu yang sudah lewat, itu yang benar-benar terjadi. Sangat mungkin seperti informasi atau penelitian ini, ternyata dari 10 kecemasan, kegelisahan, ketakutan, 9-nya tidak pernah menjadi kenyataan. Dan berita yang lebih apa namanya lebih dramatis lagi, 1 dari 10 yang terjadi seringkali tidak semenakutkan seperti yang kita khawatirkan, cemaskan, gelisahkan. Karena itu, jangan sampai dalam kehidupan ini kita menjadi penyiksa diri kita sendiri secara berlebihan dengan cara membiarkan berbagai kecemasan, kegelisahan, ketakutan muncul setiap saat, setiap waktu dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi menderita. Nah, kalau kecemasan, kegelisahan, ketakutan, and the gang dan kawan-kawannya itu tidak banyak muncul dalam diri kita, seharusnya kedamaian dengan ketenangan akan lebih banyak muncul. Bagaimana caranya? Saya sudah menyediakan 11 tips. Tips itu adalah cara yang praktis, yang gampang, kira-kira begitu ya. Bukan hanya 1, 2, 3, tetapi 11. Nah, dari 11 ini bukan berarti sahabat Dhamma harus semuanya gitu ya mempraktekkan. Kalau bisa 11-11-nya, wow, keren sekali, bagus sekali, tentu saja manfaatnya bagi sahabat Dhamma sekalian. Tetapi sekiranya bisa melakukan, mempraktekkan sebagiannya saja beberapa, itu pun sudah baik. Nah, yang jadi masalah kalau setelah disampaikan, kemudian sahabat Dhamma mengerti dan juga setuju, benar gitu ya, dapat diterima, tetapi tidak mempraktekannya, maka ingatlah kutipan di awal. Apakah itu? Anda, saya, siapa yang tidak mempraktekkan tidak akan mendapatkan kehidupan yang baru, tahun, waktu yang baru. Hanya akan menjalani waktu-waktu yang sama sebelumnya, di mana kegelisahan, ketakutan, kecemasan itu banyak muncul, sedangkan ketenangan dan kedamaian akan jarang muncul dalam diri dan kehidupan. Yang pertama, ada satu konsep yang bagus, ada 2 lingkaran yang disebut circle, yaitu circle of concern dan circle of influence. Circle of concern artinya lingkaran perhatian kita. Circle of influence artinya lingkaran pengaruh kita. Apa bedanya? Kalau circle of concern itu adalah faktor-faktor di dalam kehidupan kita yang kita tidak punya kemampuan untuk mengontrol, mengatur, atau mengubahnya. Tidak punya. Kalau circle of influence itu adalah faktor-faktor yang kita mampu kontrol, mampu atur, mampu untuk diubah. Nah, apa saja contohnya nih circle of concern yang jadi perhatian kita? Wow, ekonomi. Bank Indonesia hari ini dan kemarin melakukan rapat Dewan Gubernur. Hasilnya adalah em, apa namanya sertifikat Bank Indonesia ya, bunganya diturunkan sebesar 25 basis poin menjadi 5,5. Harapannya apa? Supaya pinjaman itu meningkat di perbankan,
kemudian ekonomi berputar, dan seterusnya. Tetapi ada juga rilis dari Bank Indonesia bahwa perkiraan pertumbuhan ekonomi 2025 ini akan menurun. Nah, jadi hal-hal itu, kondisi ekonomi, nilai tukar rupiah, dan seterusnya, tarif-tarif dagang Indonesia dengan Amerika misalnya, dan dampak-dampak terkaitnya, kita nggak bisa kontrol itu. Kemudian harapan dari keluarga, harapan dari orang-orang yang lain. Misalnya, kamu kok kuliahnya udah cukup lama ya? Yuk segera selesai, harus beres tahun ini, dan seterusnya. Bagi yang mungkin belum berpasangan gitu ya, masih suka, masih happy dengan sendiri, kok kayaknya enak, kayaknya bebas, tapi kemudian ada aja nih dari keluarga, dari teman-teman yang terus-menerus menanyakan status kita dan seterusnya. Lalu ada pendapat-pendapat orang-orang yang lain, ada orang-orang yang lebih baik dari kita dan seterusnya. Nah, hal-hal itu masuk circle of concern. Boleh kita perhatikan, kita dengarkan gitu ya. Tetapi ingatlah bahwa hal-hal itu tidak bisa kita kontrol. Akan ada yang buruk, yang jelek, yang tidak sesuai yang datang pada kita. Sudah pahami aja dan kita sifatnya adalah reaktif seperti tulisan di bawah. Reaktif artinya cobalah untuk bereaksi secara sesuai, secara pas gitu ya. Jangan terlalu musingin, jangan terlalu cemaskan itu karena kita nggak punya kontrol terhadap hal-hal itu akan mungkin terus hadir datang kepada kita. Nah, tetapi sahabat Dhamma, ada yang disebut dengan circle of influence yang bisa kita pengaruhi, kita atur, kita tentukan. Secara umum, apakah itu? Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa perilaku atau tindakan dari badan jasmani kita. Nah, itu sebetulnya di bawah kontrol kita dan harus kita jaga sebaik mungkin, sebanyak mungkin yang kita lakukan. Kemudian ini ada berbagai contoh ya, transferable skill. Gimana nih, di zaman kemajuan teknologi, kita meningkatkan skill kita, ikuti short course, kursus-kursus pendek, kursus-kursus online, maupun cara-cara yang lain. Sekarang gampang, banyak, dan murah untuk menambah skill atau keterampilan kita. Ke siapa aja nih kita berinteraksi, kita berkomunikasi gitu ya. Kita tentukan teman-teman kita harapannya adalah orang-orang yang baik. Komitmen kita bagaimana? Janji kita terhadap diri kita, terhadap orang lain, terhadap kehidupan kita dan seterusnya. Nah, untuk circle of influence, faktor yang bisa kita kontrol, kita harus proaktif. Apa arti proaktif? Artinya adalah kita secara aktif sebelumnya mengatur, menjaga, memastikan bahwa yang bisa kita kontrol di bawah pengaruh kita itu yang baik, yang bagus sebanyak mungkin. Jadi teman-teman sekalian harus bisa membedakan sahabat Dhamma. Mana yang kita nggak bisa kontrol, biarkanlah itu. Jangan terlalu dikhawatirkan. Kita nggak bisa apa-apa juga kok. Jangan terlalu dipikirkan gitu ya. Tetapi mana yang kita bisa bereaksi secara pas, bereaksilah gitu ya. Kalau kita tahu banyak sekali terjadi pemutusan hubungan kerja PHK, lapangan kerja itu sulit. Yuk, kalau kita bekerja sekarang, bekerjalah, tingkatkan hasil kita, produktivitas kita dan seterusnya supaya kita bisa bertahan dalam persaingan kerja yang semakin sengit ini. Sahabat Dhamma sekalian, yang kedua, bagaimana caranya menemukan lebih banyak ketenangan dan kedamaian dalam kehidupan ini? Praktekkan UPK. Nah, UPK itu sering diterjemahkan dulu sebagai ketenangan batin gitu ya. Tetapi dalam referensi-referensi yang lebih belakangan diterjemahkan ketenang seimbangan. Intinya adalah bagaimana kita menempatkan batin atau secara sederhana pikiran kita dalam keseharian, tidak hanya dalam kondisi yang baik, yang bagus, maupun yang kurang baik, kurang bagus.
Apakah itu masalah, apakah itu hal-hal yang membahagiakan, kita tidak terbawa terlalu tinggi atau jatuh terlalu bawah. Kita tetap stabil, kita tetap tenang di dalam menghadapi berbagai hal-hal yang bagus maupun yang kurang bagus. Nah, teman-teman sekalian, sahabat Dhamma, mengapa kita perlu mengembangkan tenang seimbang? Karena dengan kita menjaga ketenangan dan keseimbangan dalam diri, dalam pikiran, dalam batin kita, maka sebetulnya kita menjaga kewaspadaan diri kita. Juga pernahkah teman-teman pada waktu misalnya sangat sedih, gitu ya, ada masalah, ada kendala, ada kehilangan yang amat sangat, kemudian kita sedih sekali, kita menangis, kita berduka. Merasa nggak kemudian apa namanya kita menjadi capek gitu. Kita marah-marah, ngoceh-ngoceh, emosional. Setelah itu kita merasa apa? Kita merasa capek. Jadi dengan mengembangkan UPK, ketenang seimbangan, sebetulnya kita menjaga level energi kita. Kemudian yang kedua, kita mempertahankan kewaspadaan kita. Orang yang senang sekali, orang yang susah sekali, sedih sekali, kewaspadaannya akan menurun. Lalu yang ketiga, sahabat Dhamma, tentu saja sesuai ajaran Buddha, kita perlu memahami dan mempraktekkan hukum karma, bahwa apapun yang terjadi kepada kita, yang harus kita hadapi, itu tidak lepas dari karma atau perbuatan diri kita sendiri di waktu yang lampau. Entah kapan, entah di mana, entah bagaimana, kebanyakan kita nggak tahu. Tetapi apapun yang terjadi kepada diri kita, dengan siapa kita ketemu gitu ya, orang baik, orang buruk, dan lain sebagainya, enggak lepas dari karma atau perbuatan kita sendiri. Nah, dengan demikian, meskipun ada masalah, ada kesulitan, ada persoalan, ada kendala, and the gang, dan teman-temannya, maka itu nggak lepas dari karma kita. Nah, saya ingin meluruskan karena manusia kita termasuk ya, kebanyakan kurang fair. Untuk hal-hal yang baik kita anggap hak kita. Kita nggak pernah protes tuh kalau hal-hal baik datang terus kepada kita. Tetapi kalau hal-hal yang buruk, yang jelek, masalah, apalagi yang satu belum selesai, masalah berikutnya udah datang lagi. Biasanya manusia mudah protes. Kenapa sih harus saya? Kenapa masalah itu datang dan datang terus? Padahal saya terus mencoba berbuat baik. Tidak ngejahatin orang atau makhluk yang lain. Kenapa masalah terus datang? Hukum karma nggak sesuai nih. Kan begitu ya? Tetapi kalau hal yang baik diterima dengan sukacita, nggak pernah diprotes. Kenapa duit datang dan datang lagi nih? Padahal belum habis sebelumnya. Kita nggak pernah protes tuh kalau yang baik. Kalau yang buruk, kita menganggap bukan hak kita. Itu bukan milik kita, bukan punya kita. Ingatlah, tidak lepas dari karma atau perbuatan kita sendiri. Nah, dengan cara ini, kita memahami terutama saat kondisi sulit, buruk, jelek datang kepada kita, nggak lepas dari karma kita, maka ketenangan, kedamaian akan lebih mudah terbentuk dalam diri dan pikiran kita, batin kita. Kemudian yang keempat, sahabat Dhamma sekalian, ada yang disebut dalam Manggala Sutta Santutthija Katanyuta. Kalau kita lebih banyak bersyukur dan berterima kasih, maka ketenangan dan kedamaian otomatis akan bertambah dalam diri kita, dalam batin, dalam pikiran kita. Mengapa? Orang-orang yang mampu bersyukur, mampu berterima kasih atas kebaikan, atas jasa sekecil apapun dari orang lain, bahkan dari makhluk yang lain, maka di sana akan ada keikhlasan, kerelaan. Pada waktu kita bersyukur atas apa yang kita terima, kita jalani seperti apa diri dan kehidupan kita, maka di situ ada keikhlasan, ada kerelaan.
Begitu seseorang mengembangkan keikhlasan kerelaan, sebetulnya ketenangan dan kedamaian dalam diri pasti akan meningkat. Berterima kasih sebetulnya hal yang mudah. Mengucapkan terima kasih, memperlihatkan ekspresi yang sesuai, gerakan tubuh yang sesuai. Tetapi kenapa kadang-kadang terima kasih itu sulit sekali kita ucapkan atau kita keluarkan? Karena ego kita, gitu ya. Ah, kan security, satpam, tenaga kebersihan, OB, kan mereka memang sudah dibayar untuk melakukan tugasnya. Untuk apa saya berterima kasih ke mereka? Kan tugas mereka. Saya juga kalau bekerja di perusahaan, lalu saya bekerja dengan baik dan benar, bos, manajemen, owner, tidak ada tuh ngomong terima kasih secara khusus misalnya gitu ya. Nah, tetapi kita harus memahami, terima kasih itu tidak hanya apresiasi kepada orang yang telah melakukan hal yang baik bagi kita, tetapi juga mengembangkan sikap batin, mengembangkan pikiran yang baik. Berterima kasih itu mudah, tapi sesungguhnya nggak mudah. Ya, jadi lebih banyaklah bersyukur dan berterima kasih dalam menjalani kehidupan ini. Akan banyak hal-hal orang-orang yang patut menerima terima kasih kita. Lalu yang kelima, sahabat Dhamma sekalian, dalam ajaran Buddha dikenal ada faktor atau fenomena kehidupan. Di mana dalam kehidupan ini kita akan menemukan yang kuning empat, kemudian yang merah empat. Menjadi empat pasang, kuning merah, kuning merah, kuning merah. Kuning merah ini hanya pewarnaan dari saya gitu ya. Yang kuning adalah yang relatif baik, disukai, diinginkan lebih banyak oleh rata-rata manusia. Yang merah, kebanyakan manusia nggak mau nggak deh, kalau itu jangan, atau sedikit aja, kan begitu ya. Tetapi, kalau kita memahami ajaran Buddha, maka kita tahu bahwa yang kuning dan merah tidak akan bisa kita hindari. Sebaik-baiknya seorang manusia, tidak akan dia hanya menerima yang kuning yang baik-baik saja. Akan ada waktunya dia menerima yang merah. Nah, apa maksudnya? Bagaimana pemahaman ini membuat kita bisa mengembangkan ketenangan, kedamaian lebih banyak dalam diri dan kehidupan kita? Dengan cara seperti ini. Pada waktu kita ada di dalam kondisi kuning, senang, baik, bagus, bahagia gitu ya. Enggak usah kita mikirin, lah kan teorinya mengatakan bisa muncul yang merah. Jangan-jangan ntar malam, jangan-jangan besok, minggu depan, bulan depan, yang merah akan datang kepada saya. Maka ketenangan dan kedamaian diri kita akan terganggu. Sebaliknya, pada waktu kita ada di merah nih, wah, kenapa ya kesulitan ini masih terus harus saya hadapi? Kenapa orang-orang yang apa namanya bicara buruk tentang saya? Kenapa celaan ini masih terus? Saya harus terima dan seterusnya. Kapan ya merah ini bisa jadi kuning, berganti yang baik, gitu ya? Kalau kita begitu berharap, cemas, takut, kapan merahnya akan selesai, jangan-jangan merahnya nanti akan berkepanjangan, maka ketenangan, kedamaian juga pasti akan berkurang, bahkan hilang dalam diri kita. Kemudian yang keenam, sahabat Dhamma, John Rockefeller ini memiliki perusahaan The Standard Oil Company di Amerika tahun 1900-an kalau tidak salah, dan menjadi salah satu orang terkaya di Amerika dan tentu saja di dunia. Orang ini super kaya tetapi sangat pelit, sangat kikir. Di usia 50-an, kondisi fisiknya sangat memprihatinkan. Dikisahkan tubuhnya bongkok, kemudian cekung matanya dalam sekali, lalu rambutnya hampir botak, dan seterusnya. Kondisi fisik yang sangat buruk karena orang ini sangat pencemas, sangat pengkhawatir, over, luar biasa. Nah, kemudian singkat cerita, Rockefeller lalu menjadi lebih baik, gitu ya, membantu, menolong lebih banyak orang.
Dan ada foundationnya, yayasannya, Rockefeller Foundation, dan seterusnya. Sehingga dari usia 50-an, kondisi fisik sangat memprihatinkan, bisa meninggal di usia 90-an tahun. 40-an tahun, tanda kutip, itu bisa memperpanjang kehidupannya. Nah, dipercaya bahwa karena beliau kemudian mengembangkan empati, menolong orang-orang yang membutuhkan, dan seterusnya. Jadi, sahabat Dhamma, kalau dalam kehidupan ini kita coba untuk memberi, untuk berbuat lebih banyak, lebih baik kepada orang-orang yang lain, maka pernahkah Anda merasakan begitu kita melakukan hal yang baik, sebetulnya batin kita, pikiran kita menjadi lebih tenang, lebih damai? Pernah nggak? Anda coba deh, Anda misalnya ya, berdana makan kepada anggota sangga, betul-betul dengan pikiran yang terfokus gitu ya, dengan niat yang baik, dilakukan secara maksimal, melihat para biku, kemudian mungkin ada yang mencoba makanan kita, walaupun belum tentu ya, kalau banyak sekali bisa jadi para biku apa namanya terbatas dalam mengkonsumsinya, dan seterusnya. Kalau kita sudah melakukan perbuatan baik, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, itu mudah sekali muncul, itu ya, perasaan yang senang, bahagia gitu. Maka ketenangan, kedamaian akan lebih mudah muncul. Cobalah untuk sahabat Dhamma sekarang dan ke depannya, cobalah untuk apa namanya lebih memperhatikan hal itu. Semakin banyak kita melakukan hal yang baik, ketenangan, kedamaian akan lebih banyak muncul dalam pikiran dan diri kita. Nah, kemudian sahabat Dhamma sekalian, yang ketujuh dari 11 adalah dengan mengendalikan pikiran negatif, takut, cemas, gelisah, serakah, konsep aku yang keliru, yang berlebihan ya, marah, benci, jengkel, iri, dendam, dan kawan-kawannya, DKK, itu seharusnya menjadi tamu. Tamu adalah sekali-sekali boleh hadir. Tetapi yang berkuasa di rumah itu adalah tuan rumah. Nah, pikiran negatif itu harus sekali-sekali aja boleh datang. Kita belumlah menjadi makhluk yang sempurna. Tentu pikiran-pikiran negatif mudah sekali muncul dalam pikiran kita. Ya sudahlah, memang kita masih belum sempurna gitu ya. Tetapi kita harus menyadari, mengelola pikiran negatif jadi tamu. Hanya sekali-sekali aja boleh muncul. Tetapi di rumah pikiran kita yang menjadi tuan rumah haruslah pikiran yang positif. Ketenangan, kedamaian, pikiran-pikiran positif yang lain, keyakinan, semangat, keteguhan, kebijaksanaan, hal-hal itu harus jadi tuan rumah dalam pikiran kita. Nah, jadi sahabat Dhamma sekalian, kalau suatu ketika Anda lagi ada di mana begitu ya. Kemudian, lah kok pikiran saya lagi negatif nih. Begitu disadari, cobalah segera potong, segera singkirkan, berganti. Gantilah dengan pikiran yang positif. Harus pikiran positif dan baik lebih banyak di dalam rumah pikiran kita. Kemudian yang kedelapan, ini adalah gambar dari ilustrasi Niccolo Paganini, seorang pemain musik yang menurut cerita terkenal di Italia. Beberapa waktu yang lampau lah gitu ya, beliau sudah tiada. Dalam satu pertunjukan memainkan biola, dihadiri oleh banyak sekali orang. Kemudian satu persatu senar biolanya putus. Tetapi Pak Niko tidak menghentikan pertunjukannya, terus melanjutkan, walaupun dengan tingkat kesulitan yang semakin besar. Dan pada akhirnya, begitu selesai dengan baik gitu ya, musik yang harus dibawakan, orang-orang berdiri, standing ovation, memberikan tepuk tangan apresiasi yang sangat meriah. Pertanyaannya, Pak Niko bisa melanjutkan pertunjukannya karena fokus kepada senar biola yang putus atau yang sudah putus, atau yang masih ada. Tentu yang masih ada dong,
supaya tetap bisa melanjutkan permainan biolanya ya, digesek gitu ya, dengan kesulitan yang semakin tinggi karena ada not yang tidak bisa dicari karena senarnya putus dan seterusnya. Nah, sahabat Dhamma sekalian, hidup saat ini berarti bagaimana kita mencurahkan diri kita secara maksimal terhadap apapun yang sedang kita hadapi, yang sedang kita lakukan. Dengan cara ini, maka ketenangan dan kedamaian sesungguhnya sedang kita nyalakan, sedang kita bangun, kita bangkitkan. Mengapa? Kecemasan, ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, coba teman-teman ingat-ingat, biasanya muncul kalau kita memikirkan yang apa, yang gimana, yang sudah lewat dan yang belum datang. Biasanya hal-hal yang pikiran-pikiran seperti kecemasan, ketakutan, kegelisahan itu karena kita mengingat yang sudah lewat atau memikirkan yang akan datang. Nah, begitu kita berfokus kepada saat ini yang sedang dihadapi, sedang dilakukan, sebetulnya kita mencegah kecemasan, ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, dan teman-temannya, and the gang itu tidak sampai masuk dalam batin dan pikiran kita. Jadi cobalah kembangkan fokus konsentrasi yang terbaik dari kita setiap saat dalam menjalani kehidupan ini. Dengan cara itu akan menjadi salah satu cara memunculkan ketenangan, kedamaian lebih banyak. Nah, yang kesembilan masih sejalan dengan yang tadi ya. Kalau ini praktek meditasi dalam sesi-sesi yang lebih apa namanya? Lebih formal gitu ya. Apakah posisi duduk, posisi berjalan, atau mungkin posisi berbaring gitu ya. Nah, begitu kita memilih objek meditasi tertentu atau kita mempraktekkan wipasana misalnya, penyadaran sepenuhnya gitu ya, maka kita tidak memberi kesempatan kepada kecemasan, kekhawatiran, kegelisahan, and the gang tadi untuk muncul. Kalau hal-hal itu, pikiran-pikiran negatif itu tidak muncul atau sedikit sekali, maka ketenangan, kedamaian pasti akan menggantikan, akan mendominasi pikiran kita. Jadi praktek meditasi merupakan salah satu cara untuk mengembangkan ketenangan, kebahagiaan lebih banyak dalam diri kita. Nah, yang ke-10, hadapi dan atasi masalah. Nah, tentu saja sebagai manusia normal, setiap dari kita tidak akan lepas dari masalah. Masalah adalah bagian integral, bahkan dikatakan embedded, lengket, nempel dalam diri dan kehidupan setiap manusia. Tinggal sebanyak apa gitu ya antar manusia akan berbeda. Nah, ada orang-orang yang terhadap masalah yang memang masalah dia itu lari, menghindar. Ingatlah sahabat Dhamma sekalian, sebagian besar masalah itu kalau dihindari dengan berjalannya waktu, malah potensi konsekuensi negatifnya akan meningkat. Oleh karena itu, cobalah kita yang memang itu masalah kita gitu ya, masalah kita harus kita hadapi, cobalah hadapi dan atasi. Belum tentu sih hasilnya pasti bagus, sukses kita hadapinya. Mungkin ada waktu-waktu tertentu kita butuh support, dukungan, bantuan dari orang atau pihak yang lain. Kalau itu dibutuhkan, cobalah cari dukungan atau bantuan itu. Nah, sahabat Dhamma, dengan kita mencoba untuk hadapi masalah kita dengan apa teknik atau dengan pendekatan yang baik, sebetulnya mengembangkan kemampuan kita, keterampilan kita untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah sejenis atau serupa, atau mungkin masalah lebih besar di kemudian waktu. Kita menjadi punya kemampuan dan keterampilan lebih. Tentu saja, sahabat Dhamma sekalian, dengan pemahaman ini, mulailah dari sekarang memperkuat kemampuan dan keterampilan tersebut. Jangan sampai masalah yang kita hindari, kita lari, gitu ya. Begitu kita teringat, wow, kita jadi takut, khawatir, dan cemas, ketenangan dan kedamaian dalam diri kita akan runtuh. Lalu sahabat Dhamma sekalian yang terakhir,
tips, cara yang dapat saya bagikan adalah ambillah tindakan, take action, terutama menuju tujuan-tujuan yang kita punya dalam kehidupan ini. Apakah tujuan dalam menyelesaikan studi kita? Kalau kita sedang mengambil studi tertentu, apakah tujuan-tujuan berkaitan dengan pekerjaan kita, dengan usaha kita, dengan tujuan-tujuan kebaikan yang ingin kita buat dalam kehidupan ini, dan seterusnya. Setiap manusia sangat boleh memiliki berbagai tujuan. Tujuan-tujuan terutama yang meaningful, yang berarti, gitu ya. Nah, kita harus mengambil tindakan menuju tujuan itu. Belum tentu sih tujuan itu semua akan tercapai. Tetapi ingatlah sahabat Dhamma, begitu kita mengambil tindakan, mencicil gitu ya, mengarahkan diri kita kepada tujuan di depan sana, itu akan mengurangi kecemasan, kegelisahan, ketakutan. Dan tentu saja sebaliknya, ketenangan, kedamaian akan meningkat. Karena apa? Karena kita menyadari, oh saya sudah mengambil tindakan. Mengambil tindakan jauh lebih baik daripada berdiam diri tidak mengambil tindakan. Kalau kita tidak mengambil tindakan, tujuan itu tidak akan pernah kita dapat. Tentu saja kecemasan, kegelisahan, ketakutan ia akan meningkat. Gimana ya? Kalau nggak berhasil nih, maka akan terjadi begini kepada saya. Bos marah, kehidupan saya sulit, begitu-begitu aja, dan seterusnya. Jadi pikiran negatif akan meningkat, ketenangan, kedamaian akan sulit muncul dalam batin dan diri kita. Nah, jadi sahabat Dhamma sekalian, karena tentu saja apa namanya ada durasi yang harus dipenuhi dan saya percaya durasi yang saya gunakan sangat mungkin sudah melewati ya, mohon mohon maaf. Em, ini saya akan tampilkan 11 tips yang sudah dibagikan. Pertama, ingatlah konsep circle of concern dan circle of influence, di mana ada hal-hal yang di luar kontrol kita, sudahlah, jangan terlalu dikhawatirkan, dipusingkan. Kita hanya penerima hal-hal itu. Yang penting reaksi kita pas, cocok dengan apa yang terjadi. Circle of influence artinya yang kita bisa pengaruhi, bisa kita kontrol, bisa kita atur. Ya, terutama pikiran kita, ucapan kita, perbuatan badan jasmani kita. Nah, itu yang harus dipastikan kita kontrol sepenuhnya. Kemudian, praktekkan UPK lebih banyak, lebih sering dalam kehidupan ini. Bagaimana selalu tenang dan seimbang, relatif ya, tidak terbawa kalau kita mendapatkan, menemui hal-hal yang baik gitu ya, tidak berlebihan kesenangan, kegembiraannya. Begitu ada hal-hal buruk, kita pun tidak jatuh. Tetap tenang, tetap seimbang. Selain energi kita akan bisa dipertahankan, juga kewaspadaan kita akan bisa dipertahankan dengan praktek UPK. Ingat hukum karma, apa yang terjadi, orang-orang yang harus kita temui, meskipun tidak menyenangkan, tidak baik. Permasalahan, persoalan, dan seterusnya yang tidak baik, itu tidak lepas dari karma atau perbuatan yang pernah kita lakukan. Jadi terima, jalani, perbanyak perbuatan baik dari sekarang dan ke depannya. Lalu lebih banyaklah bersyukur dan berterima kasih dalam kehidupan ini. Akan banyak hal, orang, makhluk yang kita dapat ungkapkan syukur dan terima kasih kita. Kemudian tentang 8 faktor kehidupan. Sorry, sepertinya kamera saya hilangkah? Em, Iya, Rama, kameranya Rama tidak tampak, tapi suara masih jelas sih. Oke, teknis ya. Kalau ini sudah penutup, kalau seandainya tidak bisa saya perbaiki di sisa waktu ini, nggak apa-apa. Yang penting tetap sahabat Dhamma bisa memantau ya. Iya, Tapi yang penting tayangan suaranya materi, Rama masih kedengaran dengan jelas sih. tayangan materi masih tampil ya, Iya, Kieni. tayangan PowerPoint masih tampil dengan Oke, jelas juga. baik. Saya lengkapi tidak sampai 1 menit lagi. Kemudian cobalah memberi berbuat yang baik ya.
lebih banyak lagi kepada orang-orang yang lain, makhluk-makhluk yang lain. Kemudian kendalikan pikiran negatif yang harusnya jadi tamu, bukan tuan rumah. Artinya sekali-sekali aja boleh muncul, yang jadi tuan rumah adalah pikiran positif, pikiran yang baik. Kemudian praktekkan hidup saat ini, atau ada yang mengatakan hidup meditatif setiap hari. Bagaimana mencurahkan yang terbaik, fokus kita, perhatian kita terhadap apapun yang sedang kita hadapi, kita lakukan. Kemudian praktekkan meditasi dalam postur-postur yang apa namanya, yang khusus gitu ya. Kemudian masalah tidak lepas dari kehidupan setiap manusia. Lebih baik kita hadapi yang memang masalah kita gitu ya. Bukan masalah orang lain lah, masalah kita dulu. Lari tidak akan menyelesaikan masalah, malah mungkin akan memberikan konsekuensi negatif lebih besar di kemudian waktu. Dan terakhir, seharusnya kita sebagai manusia-manusia yang normal, yang baik, punyailah tujuan-tujuan. Apapun tujuan yang baik dalam kehidupan Anda, ambillah tindakan. Dengan cara itu sebetulnya kita mengembangkan ketenangan dan kedamaian lebih banyak dibanding kecemasan, ketakutan, kegelisahan. Kalau kita tidak mengambil tindakan atas tujuan yang kita punya, maka hasilnya sudah pasti tujuan itu akan jadi zonk atau jadi kosong belaka. Demikian, sahabat Dhamma sekalian, em, dengan waktu yang saya gunakan lebih panjang dari biasanya barangkali ya, mudah-mudahan memadai untuk menyampaikan poin-poin tersebut dengan elaborasi atau penjelasan yang tentu saja tidak bisa terlalu panjang lebar. Saya akan kembalikan kepada Ci Yeni sambil saya mencoba untuk memperbaiki koneksi dari visual saya. Silakan, Ci Yeni. Terima kasih. Ya, terima kasih Rama, sangat luar biasa sekali ya materi kita pada malam hari ini tidak terasa sudah sekitar 40-50 menit. Ya, kita sudah mendengarkan ceramah Dhamma pada malam hari ini yang sangat luar biasa. Nah, sebelum kita lanjut pada sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab, ya izinkan saya menyapa Rama kesayangan saya, Rama Mulyono yang ada di Banyuwangi. Selamat malam, Rama. Akhirnya ketemu lagi walaupun cuma secara virtual. Ya, Rama. Kabar baik, Rama. Ramani. Sadu, akhirnya ketemu lagi. Ya, begitu juga dengan ibu bapak, saudara-saudariku sedama sekalian yang juga bergabung secara langsung melalui Zoom meeting ini, ataupun juga bergabung melalui channel YouTube Dhamma Meta Jember dan juga channel YouTube Dhamma Televisi. Nah, oh oke, Ramatoni untuk apa tampilan visualnya udah kembali normal lagi. Ya, terima kasih Rama atas perjuangannya untuk kami semua pada malam hari ini. Ya, terima kasih. Ya. Oke, nah ini kelihatan dengan jelas Rama Mulyono pada malam hari ini. Ya, oke Ramatoni, setelah tadi kita mendengarkan uraian Dhamma yang sangat luar biasa pada malam hari ini, ketenangan dan kedamaian di tengah gejolak. Ya, nah tiba saatnya kita bersama-sama untuk memasuki sesi tanya jawab. Ya sebenarnya sudah ada sih beberapa yang titip ke saya, beberapa pertanyaan. Tapi sebelum saya membacakan pertanyaan-pertanyaan titipan, alangkah baiknya saya persilahkan dahulu kepada ibu bapak dan saudara-saudari kesayangan saya, sedama sekalian yang bergabung secara langsung melalui Zoom meeting ini. Mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung kepada pembicara kita pada malam hari ini, boleh raise hand atau boleh langsung berkomentar. Mungkin Rama Mulyono bisa menyampaikan pendapatnya atau ada pertanyaan mengenai pembicara atau materi kita pada malam hari ini, Rama. Ya, saling berbincang-bincang. Kita jadi temu kangen ini Maga Budi ya. Ya, ini Romo Mulyono, teman saya waktu berlatih itu ya, Pak Baja ya, Semanera. Waduh, Iya kalau ya. sudah kalau sudah cerita masa lalu sudah saya diem aja dah. Iya, 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 iya. Semoga sehat-sehat, baik-baik, Romo. Ya, sehat-sehat Ramo. Ya. Ya.
Ya, 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 ya. Ini jadi ya, istilahnya kayak ajang temu kangen ini ya, walaupun secara apa temu kangennya Ya, secara ya, virtual. Akhirnya ya, memanfaatkan kecanggihan teknologi masa kini. betul. Monggo mungkin Romo Mulyono ada yang ingin disampaikan? Ya, sementara memang saya tadi masuknya sulit di sini mungkin karena memang keadaan hujan sehingga sinyalnya juga tidak sebagus yang lain sehingga Ah, sadu. putus-putus ya itu Ah, ya. nggak tahu. Tapi ini Iya, sekarang Rama Mulyono sudah stabil ini. iya, bagus. Terima kasih. Terima Temanya kasih. memang Ya, oke. Kalau bagus. begitu sambil Rama Mulyono mencari insight, mencari ilham untuk pertanyaan, izinkan saya Rama Tony untuk menyampaikan pertanyaan yang sudah dititipkan kepada saya, walaupun tanpa nama. Silakan, Ya, silakan namanya. oke. Yang pertama Rama. Ya, eh, bagaimana sih kan tadi ini ceritanya kan tentang bagaimana kita merasa tenang walaupun mm-mm, dalam kondisi yang bergejolak. Nah, mm-mm. bagaimana mungkin Rama ada tips Rama? Bagaimana sih kita bisa tenang ketika kita dihantam masalah bertubi-tubi? Bisa punya utang atau misalnya anak nggak naik kelas, lagi sakit gigi, ban sepeda motor bocor, sudah mau telat ke kantor. Wah, rasanya tuh kan puing puing, kiri kanan atas bawah depan belakang, nah semuanya hantam ke kita. Nah, bagaimana itu Rama? Kita bisa tenang, bisa apa keep calm gitu, cooling down begitu padahal masalahnya itu kan bertubi-tubi datang kepada kita. Nah, mungkin Rama ada tips dan trik gimana kita tetap bisa tenang walaupun kita dihantam masalah bertubi-tubi. Ya, silakan Rama. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus, sangat relevan ya. Sangat mungkin apa namanya cukup banyak sahabat Dhamma di sini yang berada dalam kondisi itu sehari-hari. Bagaimana satu permasalahan, persoalan belum selesai, tetapi sudah muncul yang lain. Nah, dalam konteks ini memang tidak gampang, tidak gampang. Eh, Kalau kita pernah ada dalam kondisi itu, maka kita akan tahu betapa paniknya, betapa apa namanya khawatir, cemas itu muncul gila-gilaan, kira-kira gitu ya. Utang lah, kemudian mungkin apa namanya tadi ya, Ramani ini katakan ada yang nggak selesai sekolahnya, nggak naik gitu kan, dan lain sebagainya lah. Nah, tentu saja yang pertama sekali usahakan jangan merespon secara spontan. Kecuali kondisinya itu memang membutuhkan respon spontan dari kita. Misal nih, ada sorry misalnya terjadi kebakaran misalnya. Ya tentu saja kita harus bereaksi secara cepat, secara spontan, sesegera mungkin gitu ya. Kemudian apalagi nih, misalnya ada anak kecil nyebrang jalan, padahal itu jalan rame. Tentu saja kita harus bereaksi sesegera mungkin kalau memungkinkan untuk membawa dia menyingkir dari jalanan ramai itu dan seterusnya. Tetapi dalam sebagian besar kasus sebetulnya kita bisa memberikan jeda. Jangan merespon secara spontan. Jadi diem dulu gitu ya. Misalnya anak lapor nih, misal pulang nggak naik kelas gitu ya. Kalau kita bereaksi spontan, apa yang terjadi? Kita marah, kita pukul, kita kita lakukan hal-hal yang kan spontan gitu ya, didorong oleh emosi atau kemarahan. Pasti akan buruk yang kita lakukan. Cobalah untuk berdiam sejenak, tenang sejenak. Nah, ini saya gabungkan dengan pengetahuan EQ, Emotional Quotient. Tipsnya itu adalah jangan langsung merespon. Diam, jangan melakukan apapun. Kemudian tarik napas panjang gitu ya beberapa kali. Tujuannya memasukkan lebih banyak oksigen ke dalam paru-paru kita, ke dalam pembuluh darah kita, masuk oksigen lebih banyak ke otak, otak bisa bekerja lebih baik. Logika kita itu menjadi lebih baik. Jangan emosinya, perasaannya.
Nah, kemudian tentu saja usahakan untuk memilah-milah gitu ya, bukan memilah-milah. Memilah-milah itu kan mungkin aja menyingkirkan gitu ya, tetapi menyusun kira-kira begitulah. Menyusun mungkin kata yang lebih tepat. Oke, ada kendala, ada masalah, ada persoalan satu, dua, tiga, empat. Yang mana sih yang lebih urgent? Yang mana sih prioritas lebih di atas? Cobalah untuk menyusun. Apakah dari dampaknya, apakah dari waktu penyelesaiannya, dan lain sebagainya. Setelah kita susun, cobalah kita pikirkan, gitu ya, evaluasi, gimana sih cara menghadapinya? Saya bisa selesaikan ini dari tabungan saya kah? Atau saya menjual aset yang saya punya kah untuk mengembalikan utang ini? Misalnya gitu ya. Atau saya meminjam dari teman, saudara, kalau mungkin kepercayaan itu ada, misalnya ya orang masih percaya kepada kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi setelah kita menyusun, cobalah untuk menyelesaikan dulu satu persatu. Kecuali memang ada yang bisa simultan bersamaan. Kalau enggak, ya satu persatu. Coba selesaikan gimana penyelesaian terbaik. Apakah kita mampu dengan kemampuan kita sendiri, ataukah kita butuh dukungan dari orang lain, teman lain, pihak yang lain. Nah, kemudian ambil tindakan. Memang apa yang saya katakan ini kayaknya itu enak bener ya kalau bisa kayak gitu. Tapi kan saya orangnya panikan. Tapi kan masalahnya gede gitu ya. Ingatlah begitu kita nggak tenang, maka respon kita sangat mungkin akan buruk, akan kita sesali. Ya sudah, udah kayak begini. Lebih baik kita tenang gitu ya. Coba tarik napas gitu. Kemudian coba lihat ada berapa sih masalah yang bersamaan ini. 3, 4, 5 misalnya. Cobalah untuk disusun. Oh, ini paling paling harus segera selesai nih. Oh, ini kedua dan seterusnya. Lalu, oh ini kira-kira saya bisa selesaikan sendiri caranya begini. Oh, ini nggak bisa. Saya mesti tanya teman saya yang lebih senior. Saya minta bantuan saudara saya dan seterusnya. Kalian minta yang lain. Kemudian setelah itu ambil tindakan, lakukan. Bukan hanya rancangan atau rencana saja. Nah, bagaimana cara kita untuk bersikap tenang, tetap tenang gitu ya. Jangan panik, jangan merespon secara langsung sembarangan. Salah satunya yang tadi Ramani Yeni maupun Rama Mulyono ya dan sahabat Dhamma sekalian, salah satunya ingatlah hukum karma yang tadi. Apa yang terjadi kepada kita tidak kebetulan. Tidak akan lepas dari karma atau perbuatan kita sendiri, entah kapan, entah di mana, entah bagaimana di waktu yang lampau pernah kita lakukan, sehingga hasil atau akibatnya sekarang yang buruk datang kepada kita. Kebetulan datangnya dong 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 tong 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 tong, wih berbarengan kepada kita. Dengan menyadari ini bahwa itu nggak lepas dari perbuatan kita sendiri, mudah-mudahan ketenangan itu perlahan mulai muncul. Kira-kira begitu ya, Ramani Yeni. Saya sangat berharap sahabat Dhamma sekalian yang memonitor tayangan ini langsung maupun di kemudian waktu, kalau bisa janganlah kebanyakan masalah itu datang gitu ya. Ya satu, dua, ada jedalah gitu supaya kita bisa mengumpulkan lagi apa namanya sumber daya kita dan lebih siap lagi menghadapinya. Tapi kalau itu terjadi, mudah-mudahan tips yang tadi yang saya yakin tidak gampang-gampang amat untuk dipraktekkan, tetap bisa coba dipraktekkan dan mudah-mudahan hasil yang sesuai, yang baik bisa muncul setelah tindakan diambil. Terima kasih, Ramani Yeni. Sangat bagus pertanyaannya. Iya, terima kasih Ramatoni atas penjelasannya juga. Ya, tapi kan biasanya tuh kalau kita di apa ya kehidupan sehari-hari itu sangat mudah untuk apa ya terpancing reaksi kita gitu kan ketika Mama, Papa, ini apa seragam saya ketumpahan. Wah, sudah langsung ngomel-ngomel. Ma, saya nggak apa dimarahin guru nggak naik kelas. Wah, udah ngomel duluan. Jarang Rama bisa tarik napas dulu, gitu kan. Biasanya itu udah ngomel duluan. Ini gimana sih nggak naik kelas? Gimana nggak kerja PR gitu? Gimana ininya hilang atau apa segala macam? Aduh, padahal kan sudah tahu mau apa telat ke kantor, pakai ban bocor, pakai macet gitu. Padahal kita udah
mungkin kita itu ingin melampiaskan kekesalan kita, atau mungkin kita tidak ada tempat untuk apa ya Rama, tidak ada tempat untuk bercerita. Jadi ya istilahnya kadang kalau kita Hmm, mencari pembenaran mungkin ya, mungkin tolong Rama evaluasi jika saya salah. Mungkin kadang ketika kita dapat masalah, respon yang kita muncul itu adalah kita mencari pembenaran dulu. Enggak, saya nggak begini, Mang. Enggak, saya nggak begitu, gitu. Kadang kita mencari pembelaan dulu. Kita seolah-olah tuh kita reject, kita menolak adanya masalah yang datang kepada kita. Padahal mungkin seperti yang Rama katakan tadi, ketika kita sudah bisa tenang, bisa cooling down dulu, mungkin oh iya ya, mungkin kalau misalnya saya berangkat kerjanya lebih pagi, saya tidak terjebak macet, saya tidak telat datang ke kantor. Mungkin bisa seperti itu, tapi kan kadang kita mencari pembenaran terlebih dahulu daripada kita harus melihat kenapa masalah itu ada, begitu. Mungkin seperti itu betul, sih. Karena betul. kadang saya juga biasa seperti itu gitu kan. Mau mau ke kantor atau mau pergi kemana, kita sudah prepare dari rumah nih. Oh, perjalanan dari sini ke sini cuma butuh waktu sekitar 15 menit. Oke lah, kita berangkat 20 menit atau mepet-mepet. Tapi kan kita nggak tahu. Ternyata di jalan, oh lagi kena macet, hujan, ban bocor, ya udah kacau semua gitu kan. Akhirnya menyalahkan Ya, keadaan, menyalahkan kondisi gitu kan. Akhirnya mencari pembelaan, kan saya sudah prepare, saya sudah begini, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Begitu. Biasanya sih saya ya, begitu, Rama. Tidak terpikir untuk tarik napas dulu atau bagaimana, itu tidak terpikir ke sana. Belum terpikirkan. Jadi mungkin latihan saya masih belum sampai ke taraf yang di sana. ya. Tapi sometimes Izin, kita oke. harus bisa ke sana. Ya, Izin gimana Rama? untuk izin untuk merespon ya, Iya, Ramaniyani silakan, ya. silakan Rama, silakan. Jadi memang ini juga ada kaitannya dengan pengembangan kesabaran dalam diri kita. eh Memang betul yang Ramaniyani katakan. Tantangannya itu nggak kecil loh. Iya, iya, Begitu iya. kita berharap ini dan itu tidak sesuai dengan kenyataan, wah susah sekali Oh, yang sakitnya namanya itu nembus ke belakang, Rama. eh, betul betul. Dan apa namanya untuk bisa tenang, sabar dulu, jangan bertindak eksplosif gitu ya atau Ya, responsif. Nah, ini catatan juga dari saya untuk kita semua, termasuk diri saya, bahwa kesabaran itu satu kualitas yang harus dikembangkan, dibangun, dibentuk. Bukan sesuatu yang bisa dipindahkan, dibagi, ditransfer dari orang lain, dari makhluk lain. Oh, saya tahu Rama Mulyono seorang yang super sabar, sudah terbukti dalam banyak kasus kesempatan, misalnya gitu ya, sangat sabar. Lalu saya minta, Rama, tolongin dong, bagi dong kesabarannya Rama, 1% aja udah lumayan nih, saya yang temperamental. Kira-kira Rama Mulyono berkenan maupun berbagi, bisa nggak itu dipindahkan, dibagi ke saya? oh tidak bisa, Tidak bisa. tidak bisa. Karena itu, kalau secara ajaran Buddha, dalam agama Buddha, kesabaran itu dibentuk, dibangun, kualitasnya itu bertahap dikembangkan. Tidak bisa diminta dipindahkan. Nah, dengan cara ini, dengan pengetahuan ini kita tahu caranya adalah dengan mempraktekkan. Tidak ada pilihan yang lain. Karena itu, kalau saya sekaligus coba meluruskan ya, sahabat Dhamma, bahwa kadang-kadang kita terbawa oleh teman-teman kita yang lain. Begitu Hmm, kita menyampaikan duka cita, semoga kehilangan ini apa namanya dapat diterima gitu ya. ya, Semoga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan. Ya, mendapatkan atau diberikan ketabahan, ketabahan. kesabaran, kekuatan menghadapi kehilangan ini. Yang lebih tepat, lebih sesuai seharusnya, semoga keluarga, teman-teman yang apa menghadapi kehilangan ini memiliki ketenangan, kesabaran, kekuatan, memiliki semoga, bukan diberikan atau mendapatkan gitu. Siapa yang mau memberikan? Siapa yang mau mendapatkan? Apa namanya? Memberikan lah kira-kira gitu Ya, ya. Kalau kita nggak kembangkan, praktekkan kualitas itu dari waktu ke waktu, dari hal kecil gitu, akan susah. Waktu dibutuhkan kita nggak akan mampu. Nah, jadi tidak hanya tantangan bagi Ramaniyeni, tapi juga bagi diri saya, bagaimana hal-hal kecil kita bersabar gitu ya, sehingga siap untuk hal menengah maupun yang besar. Nah, kalau itu dipraktekkan,
kualitas itu akan otomatis kita bisa munculkan di waktu dibutuhkan. Sebagai contoh, kadang-kadang nih, tanda kutip ya orang rumah bisa tafsirkan sendiri ya. Kadang-kadang menemani saya untuk pergi ceramah. Rata-rata hari Minggu saya pergilah ceramah. Ada yang dekat, ada yang sedang, ada yang cukup jauh gitu kan. Hmm. S- Kadang-kadang karena tempat itu bukan kali pertama saya datangi, saya udah bisa mengira-ngira Betul, trafficnya, betul, waktu yang betul. dibutuhkan, Ya, ya, setting peralatan. Oh, cukuplah waktunya segini, lebihkan ya, seperti yang Ramaniyani katakan tadi. betul, betul. Sudah dilebihkan nih, harusnya Mm-mm. aman. Eh, tiba-tiba pada waktu sudah mempersiapkan diri, saya udah siap. Orang rumah masih butuh mengerjakan apa. Sehingga lewat dari waktu yang disepakati untuk berangkat. Nah, kalau ngikutin hati, yang akan terjadi apa? Akan ngoceh dong ngomel. Gimana sih? Kan udah dibilangin jam sekian. Kenapa masih lewat gitu? Kalau kayak gini, repot nih urusannya. Kalau kita telat dan seterusnya bla bla bla. Wah, ngoceh ngomel itu kalau tidak Benar. disadari, ditahan, pasti akan keluar. Tetapi bagaimana saya menghadapi ini? Tapi ini butuh waktu ya, tidak dari awal gitu ya. Ternyata kadang-kadang, bukan kadang-kadang, cukup sering kita udah khawatir akan terlambat akan ini karena waktu berangkat lewat gitu kan. Ternyata aman-aman tuh bisa sampai tidak terlambat, oke-oke dan seterusnya. Kalaupun terlambat, juga akibatnya nggak buruk-buruk amat karena Betul. saya udah tahu koneksi sistemnya begini-begini, di saat yang dibutuhkan pada waktu meditasi pelan-pelan kita bisa kok connect, kita bisa colok peralatan kita dan siap pada waktu sesi untuk sharing. Coba bayangkan, kalau saya udah ngoceh-ngoceh, marah-marah gitu ya, banting ini, banting itu, banting barang maksudnya, bukan Iya. banting orang. Ternyata nggak telat tuh, Iya. sampai di sana masih aman. Apa yang terjadi? Kita sudah melakukan hal yang buruk. Kita sudah membuat hubungan itu menjadi apa namanya terganggu gitu ya. Belajar dari situ, kemudian saya berpikir, andaikan saya bereaksi spontan dan itu buruk, apakah pasti yang saya khawatirkan terjadi? Belum tentu kok. Kalaupun terjadi nggak buruk-buruk amat, ngapain saya sampai apa nama membuat relasi itu dengan orang rumah sendiri menjadi terganggu misalnya gitu. Saya perlu pentingkan itu. Kira-kira begitu. Ya. Walaupun ini contoh spesifik, tetapi tetap bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesabaran akan mendukung. Kalau kita mengembangkan kualitas kesabaran, ketenangan, kedamaian lebih mudah kita munculkan. Reaksi spontan terutama yang buruk karena didorong oleh emosi akan berkurang kita lakukan. Alhasil, hal buruk sebagai hasil, sebagai akibat di kemudian itu bisa kita hindari. Memang ini butuh waktu, butuh praktek, karena merupakan kemampuan, keterampilan yang dibangun, yang dibina secara bertahap. Ya, betul betul Rama. Kadang kita juga sudah prepare apa ketika ada situasi yang tidak mendukung rencana awal kita, aduh rasanya itu kepengen menumpahkan segala keluh kesah kita gitu. Tapi ternyata setelah dijalani oh, tidak menakutkan apa yang kita bayangkan gitu kan. Ternyata kita tidak Iya. datang terlambat, ternyata kita juga bisa nyampai dengan tepat waktu, kita bisa hadir juga lebih baik gitu. Betul sih. Dan Kadang ingat juga ya, seperti itu. ingat ya bahwa berbagai kejadian yang itu ya, September yang di Amerika, gedung Mm-mm. WTC ditabrak, ada orang yang terlambat check-in di pesawat, pesawatnya kenapa-kenapa. Wah, itu Seringkali, sudah langsung oh, merasa bersyukur. iya, padahal sebelumnya ngoceh-ngoceh, marah-marah gitu ya. Nah, Iya, gara-gara kamu check-in jadi kita terlambat begini, begitu, eh, begini, begitu. Bos. Nah, inilah saya kutipkan dari Steve Jobs. Beliau pernah kasih quote itu bagus sekali. Kira-kira seperti ini. Kita bisa menghubungkan dot atau titik-titik dalam kehidupan kita atas apa yang pernah terjadi di kemudian waktu. Bukan pada saat dot-dot itu, kejadian-kejadian itu sedang berlangsung. Atau sebelum kejadian itu. Wah, ini akan terjadi begini. Karena begini-begini. Enggak. Setelah terjadi, kita lihat ke belakang, oh iya,
masalah, kegagalan, kesulitan itu terjadi karena membuat saya bisa mendapatkan alternatif ini yang ternyata lebih baik. We never know. Kita hanya tahu setelah itu kita melihat ke belakang. Oh, terjadi rangkaian loh, terjadi koneksi antara kejadian yang satu, kejadian yang lain. Meskipun itu buruk, ternyata di ujung di kemudian waktu ternyata baik bagi saya. Jadi jangan terburu waktu untuk setiap hal yang buruk, kelihatannya buruk, tidak baik, pasti betul-betul totally buruk atau tidak baik. Di kemudian waktu baru kita akan mampu memahami itu semua. Dan begitu kita ingat itu nggak lepas dari karma kita sendiri, nah kita akan lebih mudah untuk menerima dan menghadapi itu. Makanya hukum karma itu sebagai salah satu ajaran yang paling basic, paling dasar. Seorang Buddhis harus sepenuhnya menerima, memahami, dan mempraktekkan hukum karma. Karena itu menjadi dasar bagi kita untuk menghadapi banyak tantangan kehidupan. Ya, oke. Silakan. Terima kasih Rama atas penjelasannya yang sangat luar biasa sekali. Sebenarnya sih apa yang Rama jelaskan, apa yang Rama memberikan jawaban ini ya benar-benar apa yang sering sekali kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya. Banyak pelajaran, banyak pengalaman juga gitu kan. Ya, Cuman ini yang saya ingin tambahkan sedikit Rama. ya, Kita sharing aja, mungkin Rama bisa ngasih insight atau ngasih pendapat juga. silakan. Kesabaran ya Rama, kesabaran kita, pembelajaran kita itu biasanya atau kadangkala muncul itu setelah kita itu mendapatkan pelajaran hidup berulang kali gitu. Apakah memang apa ya? Memang jalannya seperti itu gitu loh Rama. Karena maksud saya gini, kenapa kita harus menjadi sadar, menjadi aware gitu setelah kita kecetok dulu gitu kan? Harusnya kan logikanya kita kan kita kepengen gitu loh Rama, kita menjadi sabar, menjadi lebih bijaksana, menjadi lebih aware terhadap suatu masalah itu kan cukup dengan kita mendengar pengalaman orang, melihat pengalaman orang. Nggak sampai kita harus mengalami sendiri gitu loh. Nggak harus kita harus kecetok dulu baru kita menjadi sadar gitu. Apakah memang harus jalannya seperti itu? Kan tadi seperti Rama tadi katakan bahwa kita memiliki kesabaran itu bukan langsung simsalabim abrakadabra kita langsung dapat. Enggak. Kita melalui proses hidup, jungkir balik, jatuh bangun itu pasti sudah ada. Nah, maksud saya apakah memang sudah istilahnya sudah jalannya bahwa kita menjadi sabar, menjadi bijaksana, ya kita setelah kita melalui berbagai macam rintangan kehidupan. Apakah memang harus seperti itu, Rama? Oke, saya menjawab ini dengan menggabungkan secara ilmu pengetahuan ya. Yes. Saya jadi teringat nih, salah satu materi atau topik yang secara reguler saya bawakan di akademik gitu ya, itu adalah tentang change management, manajemen perubahan. Salah satu tokoh di dalam bidang ilmu ini itu namanya John Kotter, Kotter, bukan Kotler ya, kalau Kotler itu yang pemasaran, ini Kotter. Kotter ini ada satu apa namanya teori tentang perubahan bahwa orang itu lebih mungkin berubah kalau disentuhnya itu feel-nya dia bukan think-nya dia. Oke? Feel itu akan didapat seperti yang Ramani Yeni katakan kalau mengalami sendiri. Iya, betul, betul. Itu feel gitu ya. Tapi Feel-nya kalau dapat banget gitu. eh, Ya, heeh. Kalau kita dengar, kita lihat cerita yang lain seheboh-hebohnya, itu Nggak bisa kenanya dapat. di think kita, Iya, gitu ya. Kalau feel dengan think itu, orang bilang afeksi dengan kognisi. Kognisi itu yang think, afeksi itu yang feel. Itu bagi diri kita sendiri yang lebih kuat, itu adalah yang feel. Jadi harus ngalami sendiri. Oh gitu, berat banget, sakit banget, udah jangan lagi deh, jangan kayak ya, gitu. Wah, benar, itu benar. kena lagi. Tapi kalau Ya, diceritain orang, saya pernah begini-begini nih, pernah melakukan ini itu, hasilnya begini. Kamu sih nggak hati-hati, kamu sih ini, ya gitulah jadinya. Ya udahlah, nanti saya coba deh, nggak kayak begitu. Tapi kalau think itu kekuatannya mengubah kita lebih ini. Nah, Kotter kira-kira mengatakan begitu. Saya teringat
ada satu teman saya, tapi dia lebih senior gitu ya secara usia. Satu ketika saudaranya dia, kakaknya dia, itu harus dirawat di Malaysia, Oke. kanker paru-paru. Cukup lama dirawat di Malaysia dan mereka bersaudara, termasuk keponakan-keponakan dari si sakit, artinya anak teman saya maupun anak dari saudara-saudara mereka yang lain gitu ya. Saudaranya dengan keponakan maupun anaknya melihat bagaimana si sakit itu. Karena ada beberapa bulan dirawat, bagaimana kesakitannya, bagaimana treatment yang harus dihadapi. Wah, itu sangat menyakitkan, sangat berat. Mereka melihat secara langsung, walaupun mereka nggak mengalami ya. Karena itu orang dekat mereka, mereka lihat dalam waktu berapa lama, itu kena sekali. Betul. Selesai itu, saudara dia, keponakan anak yang merokok, stop merokok. Betul. Nah, tidak langsung sih, tapi mereka cukup dekat gitu untuk mengamati, melihat langsung, coba merasakan. Dia teriak-teriak, aduh sakit, aduh saya udah nggak mau hidup lagi, dan seterusnya lah kira-kira kayak begitu. Oh, langsung tuh itu kena. Nah, itu mereka nggak ngalamin sendiri sih Ya. gitu ya. Enggak, thing-nya itu yang lebih kuat. Tetapi feel-nya ada karena itu orang dekat mereka. Mereka lihat berkali-kali secara langsung, secara dekat. Feel-nya kemudian terbentuk juga. Nah, kekuatan ini yang membuat mereka immediately langsung rokok itu disingkirkan. Mungkin masih Ya. ada yang sekali-sekali, tapi udah jauh-jauh berkurang. Nah, jadi dalam kaitan tadi, kalau Ramanieni mengatakan, kenapa sih kita butuh pengalaman langsung? Karena pengalaman langsung itu menggedor, menyentuh, itu feel-nya kita. Feel itu lebih kuat dalam menggerakkan kita. Bagaimana dengan think? Bisa juga. Think ini terbentuk dari apa? Kalau kita dengar, kita baca, pokoknya pengalaman orang lain aja, bukan Iya. kita. Gitu ya. Ada nggak dampaknya? Ada. Tetapi bagaimana dampak itu maksimal? Jangan hanya sentuh think-nya aja, tapi feel-nya juga. Apa maksudnya? Misalnya kita mendengar ada orang cerita, karena motor saya nggak saya cek dulu, ternyata remnya bermasalah, gasnya bermasalah, apapun lah itu. Kemudian si jalan nih menurun. Aduh gila, ternyata remnya nggak bekerja. Akhirnya saya nabrak nih, patah tangan saya gitu ya. Itu kan bentuknya think informasi. Yes. Iyalah, pastilah. Kalau rem kamu nggak bekerja, kemudian jalannya menurun, ya sudah, selesai deh kamu gitu ya. Coba rasakan. Aduh, betapa seremnya waktu turun. Mencoba berbagai cara nggak bisa. Banyak sekali orang jalan, kendaraan lain. Gimana waktu patah itu sakitnya ampun-ampunan, misalnya gitu ya. Rumah sakit besar sekali biaya dan seterusnya. Jadi kita menggabungkan informasi itu dengan aspek emosionalnya, maka biasanya akan nempel ke kita. Makanya dalam teknik-teknik motivasi barangkali Ramani Yeni, Rama Mulyono maupun teman-teman sahabat damai yang lain pernah dengar barangkali ya, oh tekniknya begini. Silakan punya tujuan ke depan. Wah, kita mau punya kekayaan segini duit kita. Kita punya kesehatan begini. Kita punya keharmonisan dalam hubungan begini. Oke, tidak hanya tujuan itu, tetapi apa? Tambahkan emosi atau rasa. Apa maksudnya? Begitu saya punya kekayaan begitu, kayak gimana rasanya? Pasti senang, munculkan rasa senang itu. Kemudian kita berdana, kita berbagi melakukan kebaikan. Munculkan bagaimana ekspresi orang-orang itu bahagia, terbantu, dan seterusnya. Emosinya muncul kan. Jadi coba ingat, biasanya kalau kita dikasih motivasi tentang hal-hal itu supaya punya tujuan dan mau berupaya mencapai itu, biasanya munculkan tujuan itu tercapai, munculkan emosinya, perasaannya sekuat mungkin pada waktu itu semua tercapai. Maka itu akan jadi kekuatan luar biasa untuk kita melakukannya. Bukan hanya di tataran pikiran aja. Jadi emosi itu penting sekali.
Tidak harus kita belajar langsung dari pengalaman pribadi, bisa dengan yang lain. Cobalah resapi sejenak gitu ya. Dengan cara itu mudah-mudahan tidak perlu kita mengalami sendiri, kita bisa terhindar dari pengalaman orang lain. Jadi jangan seperti yang ilustrasi Ramani Yeni, apa-apa saya ngalamin berat banget, baru pembelajarannya ada. Kalau bisa janganlah. Pembelajaran orang lain kita bisa hindari dengan teknik seperti yang tadi. Terima kasih Ramani Yeni, bagus Iya, sekali ya. iya, iya, benar, benar, benar. Terima kasih Rama atas penjelasannya. Ya, memang benar sih kadang kalau kita tidak mengalami langsung gitu. Benar seperti tadi kata Rama bilang, feel-nya nggak dapet nih gitu daripada kita hanya sekedar mendengar. Tapi berdasarkan tadi cerita mengenai saudara yang sakit kanker itu benar juga. Karena saya juga ngalamin gitu kan. Jadi ketika papa saya kena serangan jantung, sudah pasang alat berbagai macam alat, napas juga susah. Bahkan dokter sudah memberitahu bahwa kita harus siap-siap suatu saat papa bisa henti jantung, henti napas Ya, gitu. Wah, udah itu udah. Jadi ibarat kata nggak usah harus ngalamin sendiri, udah langsung udah langsung bisa feel-nya udah bisa langsung dapat begitu ya. Oke, Rama, sebelum saya kembali ke pertanyaan yang ada di YouTube, ini ada titip, ada yang bertanya melalui chat di kolom YouTube. Saya kembali lagi kepada Ibu Bapak dan saudara-saudari saya yang terkasih yang bergabung secara langsung melalui Zoom meeting ini. Apa ada yang ingin bertanya secara langsung kepada pembicara kita pada malam hari ini? Saya persilahkan kita bertanya langsung, kita diskusi secara langsung. Sebelum saya kembali ke pertanyaan melalui kolom komentar. Ya, apakah ada yang bergabung di Zoom ini yang ingin bertanya secara langsung? Oke, sepertinya masih belum ada. Rama masih malu-malu. Nggak apa-apa dah, kita pancing-pancing aja ya. Oke, Rama, izinkan saya membaca pertanyaan yang ada di kolom komentar YouTube. Yang iya. ini ditanyakan oleh Panya Paramita. Kalau berdasarkan namanya ini sepertinya perempuan ya, Ibu Panya Paramita bertanya di kolom komentar channel YouTube. Selamat malam Ramatoni, izin bertanya. Tiba-tiba ada teman atau saudara saya yang bersikap lain seperti membenci saya. Padahal saya tidak merasa berbuat salah apapun kepada mereka. Ya, jadi sepertinya saudara atau teman di lingkungan circle-nya Bupanya ini bersikap lain seperti membenci Bupanya. Padahal Bupanya merasa tidak berbuat salah atau berbuat kekeliruan kepada mereka. Nah, bagaimana Rama sebaiknya saya bersikap terhadap mereka? Mohon nasihatnya. Terima kasih Rama. Ya, silakan Rama Tony. Oke, Demikian pertanyaan dari Ibu Panya. baik. Ya, barangkali penanya ini adalah ibu ya, atau saudari, Panya Paramita. Em, nah, kita coba praktekkan yang tadi jawaban saya sebelumnya ya, bahwa coba tenang dulu, lalu coba lihat, tarik napas panjang ya udahlah, ibu Iya. ibu Paramita sudahlah. Mungkin ini pertanyaan, ini kejadian, ini bukan sekarang gitu ya, tapi mungkin sudah berapa waktu. Udah tenang lah kira-kira Bu, Panya Paramita. Nah, setelah kita coba tenang, kita tarik napas, coba lihat sikonnya, situasi dan kondisinya. Oke, dia ini teman saya, saudara saya. Sebelumnya baik, kenapa tiba-tiba kayaknya musuhan nih? Dia menjauhi saya, dia ketus ke saya, dia jutek ke saya. eh, eh, Biasanya dia mau begini ke saya, tapi sekarang enggak. Ah, kenapa ya? Salah apa saya? Orang saya nggak merasa ada salah apa-apa. Nah, Bupanya maupun sahabat Dhamma sekalian, kita harus memahami dulu dalam konteks ini sebab dan akibat pasti berlaku. Enggak mungkin ujuk-ujuk tiba-tiba tanpa pemicu dia bersikap sebaliknya dari sebelumnya. Sebelumnya bersahabat, sekarang bermusuhan, kira-kira gitu ya. Masalahnya, belum tentu ibu atau kita mengalami hal ini, kita tahu persis apa kesalahan kita yang membuat dia menjadi begitu. Tapi pasti ada itu. Apakah betul langsung itu kesalahan kita, atau mungkin yang bersangkutan mendengar dari sumber yang lain. Eh, kamu tahu nggak?
Dia itu ngomongin kamu loh ternyata kepada orang yang lain. Ngomongin yang jelek tentang kamu. Dia yang diceritakan oleh orang yang lain bahwa kita ngomongin jelek, entah benar atau enggak gitu ya. Jadi nggak senang. Jadi nggak bersahabat berikutnya. Jadi mungkin bukan kita secara langsung, tapi secara tidak langsung. Bisa jadi juga memang kita nggak salah. Tetapi ada yang gesek-gesek gitu ya, nggak suka ke kita, lalu cerita buruk bahwa kita terhadap dia, sehingga dia nggak bersahabat. Intinya ada pemicu, ada penyebab dalam hal ini. Oke, sekarang bagaimana cara untuk menghadapi atau solusinya? Nah, tergantung Bupanya, sahabat Dhamma sekalian. Sekarang memungkinkan nggak kita konfirmasi langsung ke yang bersangkutan? Artinya tanya langsung, sorry sis, eh, kalau saya nggak salah tangkap, kayaknya apa namanya, eh, biasa kan kamu ngasih tahu, ngasih info kalau ada apa-apa, ngasih ini. Sekarang udah agak lama ya, nggak pernah lagi. Boleh nggak berikutnya kayak dulu? Saya senang banget kalau dikasih tahu ada cara ini dan itu. Jadi sebetulnya kita mengonfirmasi, nanya, tapi secara halus. Karena bisa jadi kalau kita langsung, Yen, lu ada masalah apa dengan gua? Sekarang lu kayak begitu ya, jelek banget ke saya kayak. Bisa jadi berantem beneran gitu kan? Mungkin kita harus cari cara menyampaikan yang lebih halus. Tapi nggak memungkinkan, wah nggak deh, saya nggak punya gaya kayak begitu, nanya secara halus. Bisa jadi berantem beneran kalau saya tanya ke dia. Oke, kalau kayak gitu, ada nggak sih teman yang lain, saudara yang lain yang cukup wise, yang bisa dimintain tolong, gini, saya ngerasa dia kok sekarang berubah, tapi saya nggak tahu. Mungkin aja saya benar-benar ada kesalahan. Saya siap memperbaiki kalau itu memang salah saya. Tapi karena saya nggak tahu kan saya nggak bisa memperbaiki. Boleh nggak minta tolong kamu? Gimana caranya cari tahu gitu supaya dia mau ngomong. Nanti kamu teruskan ke saya, ya saya perbaiki. Apakah saya minta maaf dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, dari berbagai cara itu, kemudian tentu saja kalau itu memang kesalahan kita, langsung, tidak langsung, sengaja, nggak sengaja, ya cobalah untuk memperbaiki, untuk minta maaf gitu. Kecuali kita sombong banget, kita merasa nggak butuh, ya sudahlah, cuek amat lah. Saya nggak ada hubungan apa-apa dengan dia, saya nggak hidup dari dia, biarin aja dia mau kayak gitu. Mungkin begitu ya. Tapi kalau memang bisa diupayakan, upayakanlah. Nah, apakah apa namanya kita langsung minta maaf gitu, langsung temui, langsung berikan janji untuk perbaikan dan lain sebagainya. Atau kalau belum memungkinkan langsung, mungkin lewat teman yang lain dan seterusnya. Jadi intinya adalah coba tenangin diri kita sendiri dulu. Meskipun merasa tidak ada kesalahan, tapi pasti ada pemicu. Nah, pemicu ini benar apa enggak, kita nggak tahu. Kalau itu benar, cobalah untuk perbaiki, apakah langsung maupun tidak langsung. Kita yang harus menilai situasi, kondisi, dan orang yang kelihatannya bermasalah dengan kita. Kalau ternyata itu juga salah, misalnya yang marah dengan kita itu dapat info dari orang yang lain, kita ngomongin dia ke orang-orang yang lain buruk. Kita betul-betul yakin nggak? Nah, bisa juga kita klarifikasikan ke yang bersangkutan, apakah langsung ataupun tidak langsung. Nah, dengan cara ini balik ke tips yang tadi di materi hadapi masalah. Bahwa dia yang tadinya baik, sekarang tidak baik, bermusuhan kepada kita. Itu masalah sih, gitu ya. Cobalah untuk hadapi, untuk atasi. Caranya gimana? Disesuaikan. Demikian kira-kira Bu Panya ya. Karena ini apa namanya dalam ilustrasi pertanyaannya, mudah-mudahan beberapa tahapan yang saya berikan, alternatif yang saya tawarkan, ada yang cocok begitu dan Ibu bisa praktekkan dan mudah-mudahan hasilnya baik. Terima kasih pertanyaan yang bagus Bu Panya Paramita. Kembali ke Ramani Yani. Iya,
Terima kasih Rama atas jawabannya dan ternyata eh pertanyaan dari Ibu Panya atau Saudari Panya Paramita ini boleh dikatakan itu apa ya? Dikatakan mirip dengan apa yang saya alami baru saja Hmm. ya kurang lebih. Jadi ada kesalahpahaman lah boleh saya katakan seperti itu Iya, dengan teman saya. Cuman ketika saya ingin seperti tadi dikatakan oleh Rama Tony, ketika saya ingin klarifikasi gitu atau meminta penjelasan gitu kan. Ya, yang terjadi bukan ekspektasi saya kan ketika saya ingin meminta penjelasan, oh kita komunikasi dong. Oh iya salah saya di mana, salah kamu di mana, kita harus perbaiki bagaimana. Tapi ternyata apa ya, seperti yang tadi dikatakan Ramatoni, mungkin gaya komunikasi atau gaya bicara itu juga mempengaruhi sehingga apa yang terjadi bukannya mendapatkan penjelasan, tapi justru malah kesalahpahaman itu semakin dalam, semakin dalam, oh. semakin dalam, semakin dalam. Nah, Tambah runyam ya. tambah runyam, tambah runcing. Percaya deh Rama, Ya, gitu kan. Ini ya, sudah saya ya. alami sendiri. Nah, karena mungkin saya sudah capek sendiri ya, sudah capek sendiri daripada juga apa ya, ya seperti tadi di awal Rama katakannya, ketika dapat masalah gitu kan, dalam pikiran saya ya saya harus minta penjelasan nih. Padahal saya ini tidak salah. Saya begini, saya begini, saya begini. Nggak ada kepikiran tarik napas dulu, tenang dulu, gitu nggak ada gitu kan. Tapi setelah setelah saya memutuskan untuk apa istilahnya ya cut off lah ya rehat dulu sejenak ya benar-benar tidak ada komunikasi Rama hampir 2 bulan ini saya dengan Hmm. teman saya itu tidak ada komunikasi sama sama sekali gitu. Ya, Eh, istilahnya boleh dikatakan kami saling menjauh tapi bukan berarti saling membenci tidak saya akui saya tidak membenci tapi memang ada rasa apa ya gemes gitu loh kok saya diperlakukan seperti ini saya tidak bersalah mungkin seperti tadi pertanyaannya Bu Panya saya tidak melakukan kesalahan tapi kenapa kok saudara saya teman saya itu sepertinya membenci saya salah saya apa gitu kan tapi karena saya berusaha untuk klarifikasi tapi justru malah tidak mendapatkan konfirmasi seperti apa yang saya bayangkan seperti apa yang saya harapkan akhirnya karena saya capek sendiri Rama ya saya memutuskan untuk mundur sejenak. Jadi saya sudah tidak komunikasi, saya mengambil keputusan seperti itu. Nah, tapi benar seperti tadi yang Rama katakan, ketika kita istilahnya cooling down dulu, bukan berarti kita mengatakan, oh iya saya yang salah, tidak. Tapi kita mengalah dulu, kita mundur dulu sejenak. Ketika kita sudah bisa bernapas dengan lega, oh ternyata mungkin salah saya begini. Kita mungkin ada kesalahpahaman, ada kekeliruan dalam berkomunikasi. Tapi tetap Rama, jujur, untuk memulai komunikasi lagi itu ada sedikit rasa gengsi. Ih, kok saya yang mulai duluan? Bukan saya yang salah, gitu kan? Bukan saya yang salah, kan sana yang salah, gitu kan? Tetap. Tapi eh, dalam waktu hening sejenak ini, hampir 2 bulan ini kita tidak ada komunikasi, ya mungkin ini proses pendewasaan kami secara hmm. emosional, begitu. Jadi Ya, eh, ada saat-saat tertentu ya memang kita harus diam dulu, kita harus mundur dulu sehingga kita bisa berpikir dengan jernih langkah apa sih yang harus kita ambil gitu lah. Jadi nggak jangan sampai seperti tadi katanya Rama, kepengennya dapat klarifikasi, semuanya ingin selesai tapi ternyata malah semakin runyam begitu. Ya, itu juga insight buat saya iya. Rama. Terima kasih juga untuk Bupanya, ternyata itu juga mengingatkan kepada saya apa yang saya alami saat ini. Dipertimbangkan barangkali bisa ada penengah yang Yes. kenal dua belah pihak, yang cukup wise gitu ya. Ceritakan masalahnya apa, bantuan yang dibutuhkan. Kalau ada orang yang bisa memainkan peran seperti itu, barangkali itu lebih safe, lebih aman. Tidak Ya, ada ego yang tersentuh gitu ya. Bisa jadi benar benar benar. penyelesaiannya lebih mulus. Mudah-mudahan, Iya, mudah-mudahan. benar 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 benar. Iya Rama. Jadi ketika kita sudah apa ya, sudah berusaha untuk cooling down itu mau melangkah untuk maju lagi masih terhalang oleh ego, gengsi ya. Saya Betul, akui saya masih betul, ada seperti itu gitu, masih ada. betul. Jadi Wajar, normal. masih 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 ada seperti itu, tapi berusaha untuk tetap tenang gitu kan, tetap terlihat cool dari luar walaupun di dalam itu perang batin banget gitu ya. Tapi Iya, oke inilah pelajaran gitu ya Rama. Oke dapat Rama, dipahami. sepertinya tidak terasa waktu juga semakin berjalan ya, waktu tidak bisa kita hentikan. Nah, ini Ya, sudah hampir menunjukkan pukul 21. Oke, mungkin saya kasih kesempatan terakhir untuk yang ada di Zoom meeting ini.
Atau coba sekalian saya cek juga yang mungkin ada yang masih bertanya di kolom komentar channel YouTube. Oke, untuk ibu bapak, saudara-saudari kesayanganku yang ada di dalam Dhamma yang bergabung di Zoom meeting ini secara langsung, sebelum saya tutup untuk sesi tanya jawab ini, mungkin ada yang ingin bertanya. The last question, saya persilakan untuk yang bergabung di Zoom meeting ini. Mungkin Rama Mulyono ingin menyampaikan sesuatu, berkeluh kesah juga Rama. Ya, silakan, silakan Rama. Karena Bisa eh, diaktifkan dulu Rama Mulyono untuk speakernya, mic-nya. seharusnya banyak pengalaman Iya, ya, banyak pengalaman. Rama Saya bertemu Mulyono dengan ya. beliau ini, aduh enak sekali ceritanya langsung plong begitu. Ya, kalau pengalaman sih saya sedikit karena memang pengalamannya tidak sesuai dengan apa yang ada di Dhamma ya. Banyak kan memang eh, kalau Dhamma sedikit karena memang sering mengikuti latihan-latihan meditasi memang. Hmm. Aduh. Bulan Maret April kemarin juga ikut Pak Baja Upasampada latihan ingin Wah, bagaimana rasanya ingin jadi Iya, biku yang gitu. diselenggarakan sama Maga Budi ya, Rama? Ya, Nah, itu berarti oh, seangkatan dengan Rama Samar dong. ya Ah, bareng. sadu, ya, 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 ya. di mana waktu itu, Rama? Ini Gunung Sindur ama. Oh, di Wipasana Giri Ratana ya. Wow, oke, oke, oke. Ah, sadu. Banyak yang saya lihat itu. Dari Jawa Timur cuma Rama Mulyono sama Rama Samar sih saya lihat ya. Pesertanya 25. Nah, untuk tahun Sadu. depan 50 Wah, rencana sadu, 50 sadu, sadu, sadu. Ya, 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 ya. tahun Maka Budi dan ST itu. Jadi hari ulang tahun itu nanti juga akan melaksanakan 50 peserta. Hmm, Gitu. Semoga nanti pesertanya semoga. juga Ya, Iya, ya, benar. ya, Rama. ya, ya itu. Itu pelatihannya 2 minggu ya, Rama ya? Ya 2 minggu tapi juga ada yang terus, ada yang 16 hari lah 16 karena hari, sadu. Itu hari juga lagi. berlatih Pak Baja itu juga berlatih kesabaran luar biasa loh. Ya Karena Betul, betul, itu. karena betul. karena saya juga sudah pernah mengalami latihan atas Silani Rama. Jadi di mana Hmm, biasanya itu saya makannya kan kacau Rama jamnya gitu kan juga. Jadi oke. suka-suka hati saya lah sehari mau makan 3 kali, 4 kali, 5 kali ya suka-suka hati saya. Tapi Ya. ternyata begitu latihan pagi harus makan jam 7, siang makan jam 11, setelah itu tidak boleh makan lagi. Waduh, itu penderitaan luar biasa itu. Eh, Udah gitu jam sekian harus harus istirahat, jam sekian harus bangun. Waduh, itu bener-bener Iya, perjuangan iya, sekali bagi saya. iya. Benar Ket- seperti tadi katanya Romo Tony, itu latihan sabar itu bener-bener sabar itu tidak bisa dibagi, tidak Iya, bisa iya, dibagi, benar, benar gitu. Mungkin juga apa? Apalagi kan pertama kalinya pakai jubah gitu kan, iya. rambut dicukur, tidak ada rambutnya, itu bagaimana gitu. Mungkin kalau bagi bagi Rama Mulyono dengan Rama Tony kalau nggak ada rambut ya tidak masalah lah. Bagaimana saya nih kalau nggak ada rambutnya begitu. Jadi itu juga latihan Betul, luar biasa betul. sekali, luar biasa sekali. Ya, ya, Betul. ya. Iya. Jadi pengalaman hidupnya banyak sekali nih Rama Mulyono ini. Jadi ingin tahu bagaimana sila yang ke 227 itu gimana. Oh iya Oh, benar, 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 benar. Akhirnya mengalami sendiri ya Rama. gitu. Sedikit pengenalan Sedikit saja. pengenalan. Iya, iya, iya. Oke. Oke, terima kasih Rama, luar biasa Ya, sekali terima hari kasih, ini. Rama Mulyana. Iya, eh baiklah Ramatoni karena tidak ada yang bertanya lagi dan juga di kolom komentar YouTube juga tidak ada pertanyaan lagi. Izinkan Hmm, saya untuk mengakhiri sesi tanya jawab pada malam hari ini, Rama. ya, Sekaligus saya juga persilahkan kepada Ramatoni untuk memberikan closing statement kita pada malam hari ini. Saya persilahkan Ramatoni. baik, sahabat Dhamma sekalian, tentu saja ketenangan, kedamaian dalam diri, dalam kehidupan kita itu sangat diinginkan oleh kita, oleh rata-rata manusia. Tetapi menginginkan ketenangan dan kedamaian itu butuh upaya untuk merealisasikan itu semua. Pada malam hari ini, tidak hanya satu
beberapa, tetapi 11 tips atau cara yang bisa dipilih sebagian atau kalau bisa semuanya untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara itu, ketenangan dan kedamaian akan lebih mudah muncul kita dapatkan dalam kehidupan ini. Ingatlah satu kutipan yang saya sampaikan di bagian awal penyampaian materi, bahwa jika kebiasaan itu dibentuk dari apa yang kita lakukan berulang-ulang. Kalau kebiasaan atau apa yang kita lakukan itu tidak berubah dari sebelum-sebelumnya, maka kita hanya akan mendapatkan tahun atau mendapatkan waktu yang baru saja. Kalau kita berpindah ke tahun yang baru, kita akan mendapatkan tahun yang baru. Tapi bukan tahun yang benar-benar baru, diri kita, kehidupan kita baru. Tetapi satu tahun atau satu waktu yang sama saja dengan sebelum-sebelumnya. Apakah sahabat Dhamma mau seperti itu? Mudah-mudahan tidak. Karena ketenangan, kedamaian itu sesuatu yang bisa jadi mewah bagi banyak di antara kita. Nah, jadi jangan sampai sahabat Dhamma hanya akan mengalami hal-hal pencapaian yang sama, di mana ketenangan, kedamaian jauh dari diri dan kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan mempraktekkan sebagian atau kalau bisa seluruh dari 11 tips atau cara ini, ketenangan dan kedamaian menjadi milik dari sahabat Dhamma sekalian. Mudah-mudahan sahabat Dhamma dan semua makhluk lebih berbahagia. Sabe sata bawatu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Aduh, terima kasih Ramatoni atas closing statementnya, juga pembabaran materinya, diskusinya juga sangat luar biasa sekali. Semoga nanti di lain kesempatan saya berkesempatan karma baik bertemu lagi dengan Ramatoni, bisa berdiskusi. Sama-sama. Syukur-syukur kalau kita bisa berdiskusi secara langsung, Rama. Mudah-mudahan, mudah-mudahan Mudah-mudahan juga. terbuka kemungkinan itu Iya, ya. benar. Dengan Rama Terima kasih. Mulyono juga semoga bisa bertemu Ya, lagi. Rama udah lama sekali tidak berjumpa. Padahal kapan ya terakhir? Mungkin ada 1 tahun lebih atau 2 tahun yang lalu kita bertemu. Tapi ternyata hmm, udah lama sekali ya. Jadi nanti bolehlah kita atur waktu kita untuk temu silakan, tangan lagi, diskusi lagi, sharing-sharing lagi. Sangat luar biasa sekali. silakan Ramani. Terima Ya, kasih. terima kasih Rama Tony dan juga Rama Mulyono dan juga Ibu Bapak dan saudara-saudari sedama sekalian atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Ya, sebelum saya menutup acara kita pada malam hari ini, izinkan saya kembali untuk membacakan Patidana. Setelah tadi kita melakukan begitu banyak kebajikan pada malam hari ini, kita menghormat kepada Sang Tiratana, kita mendengarkan uraian materi yang sangat luar biasa, kemudian kita berdiskusi Dhamma juga yang sangat luar biasa sekali. Nah, mari bagi, kita beritahukan jasa kebajikan ini kepada para leluhur sanak keluarga yang telah meninggal. Kita bersama-sama membacakan Pati Dana Parita Pelimpahan Jasa. Punya Hmm. sida nikatasa ya nanya nikata nime te sanca bhagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca mahyang mata pita dayo Ditha meca pyadithawa anye majata verino satta titanti lokasming te bhumma catuyonika pance kacatuokara sangsaranta bhava bhave Nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang napajananti
Dewa tesang niwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabbe satta sadahontu awera sukajiwino kemapadan capapontu Tesa sasi jatang subha sadu sadu sadu. Selanjutnya kembali izinkan saya untuk memimpin pembacaan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Ya, demikianlah. Selanjutnya izinkan kami dari KBTI Keresidenan Besuki untuk menyampaikan beberapa informasi. Kami persilakan kepada operator. Ya, dengan demikian berakhirlah acara kita pada malam hari ini, Dhamasa Kaca Online yang diadakan oleh KBTI Keresidenan Besuki yang memasuki season ke-6 episode ke-24 pada malam hari ini, hari Kamis tanggal 22 Mei tahun 2025 yang juga disiarkan secara live melalui channel YouTube Dhamma Meta Jember dan juga channel YouTube Dhamma Televisi. Ya, terima kasih kepada pembicara kita pada malam hari ini, Ramatoni Yoyo, dan Terima juga kasih. Rama Mulyono, dan juga semua ibu bapak, saudara-saudariku yang bergabung secara langsung melalui channel Zoom meeting ini, maupun juga yang bergabung di channel YouTube Dhamma Meta Jember dan juga channel YouTube Dhamma Televisi. Terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Sampai jumpa di acara Dhamasa Kaca Online KBTI Keresidenan Besuki selanjutnya. Terimalah salam Dhamma dari saya. Namo Buddhaya.